Yuk jalan-jalan sambil divaksin. Hey, mari semua berwisata sambil divaksin. Ikutilah prokesnya, tak lupa ajak keluarga. Lawanlah keraguanmu, jangan sampai terbakar hoax. Lindungilah keluargamu daripada sebarkan virus. Lebih baik kita hentikan. Yuk jalan-jalan sambil divaksin. Yo ayo ayo sambil divaksin. Yo ayo ayo Indonesia bisa. Wow, selamat malam. Semua dari kita kena dampak yang menyesakan akibat COVID-19. Tapi kita terhibur dengan jalanin dari Saung Ujo. Kehilangan kerabat hingga kehilangan mata pencarian, itu adalah bagian dari keseharian kita. Malam ini Rosi ingin mendengar lebih jauh soal Saung Ujo. Saung Ujo sudah ada sejak tahun dari konferensi Asia Afrika sudah ada, meskipun namanya belum Saung Ujo. Tapi kita akan dengar lagi sejarah panjang Saung Ujo. Secara konsisten, Saung Ujo memainkan musik berbahan angklung yang jadi ciri musik Jawa Barat. Konsistensi Saung Ujo sampai ke dunia, tidak hanya Indonesia. Itulah yang menjadi alasan Saung Ujo diundang secara khusus untuk tampil di UNESCO. Setelah UNESCO menetapkan musik angklung sebagai World Intangible Heritage atau warisan dunia benda. Saung Ujo adalah angklung. Angklung adalah Saung Ujo. Sudah bersama saya, Direktur Saung Angklung Ujo, Taufik Hidayat Ujo, dan inisiator Selamatkan Saung Ujo, Helmi Yahya. Terima kasih Rosi. Selamat malam, Kang Taufik. Selamat malam. Pak Ci. Rosi. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Ini saya mengucapkan terima kasih. Tepuk tangan lagi dong buat Saung Ujo. Kumaha damang. Pangestu. Pangestu. Terima kasih sudah jalan dari Bandung. Kayaknya kita teleponan kurang dari 24 jam. Ya. Jalan darat langsung dan kita bisa tampil di sini. Kang Taufik, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Terima kasih Saung Ujo. Karena saya termasuk orang yang kalau ke Saung Ujo tuh harus ngantri. Karena rame banget. Tapi kalau Wong Palembang kenapa ada di sini itu nanti. Kenapa ada seorang Helmi Yahya ada di tengah kita. Saya ke Kang Taufik dulu. Kang Taufik, apa kabar Saung Ujo sekarang? Mbak Rosi, saya jujur aja melihat judulnya Saung Angklung Ujo Warisan Dunia terancam. Tinggal nama. Tinggal nama. Itu mengerikan. Ngeri-ngeri sedap lah. Kenapa mengerikan? Jujur aja saya dapat telepon tuh banyak banget dari pagi ini. Saudara-saudaramu udah jelas gitu ya. Mereka seperti menangis bagaimana kehilangan Saung Angklung Ujo. Teman-teman dan orang-orang dari luar negeri bahkan juga sempat telepon. Jadi ini mengerikan gitu ya. Kenapa? Maksudnya, mengapa ada terminologi mengerikan untuk Saung Ujo? Karena gini, yang dulu sebelum pandemi kita ngantri. ya, kalau Saung Ujonya sendiri itu hilang, itu sebetulnya hilang juga budaya angklung. Karena apa? Karena kita itu setiap bulan itu mencetak atau membuat puluhan ribu angklung. Dan itu para petani bambu, para pengrajin angklung, para pelatih, jadi mereka akan kehilangan mata pencaharian. Ya. Saya ditelepon berkali-kali dari beberapa petani. Kang, ini gimana? Petani bambu ya Kang? Bambu kita sudah siap untuk dibikin angklung, kapan buka lagi? Kapan? Sampai akhirnya Kang, beli aja deh ini kebunnya, kita sudah tidak bisa
hidup lagi untuk ada apa dengan bambu ini gitu. Jadi udah banyak banget. Jadi menurut saya bukan Saung Angklung Ujonya sebuah tempat pariwisata, tetapi hilanglah mata pencaharian, hilanglah ratusan anak yang setiap hari mereka bermain angklung di sana, bukan hanya untuk performance pada tamu, tapi mereka ingin belajar di sana. Ya, Kang Taufik, saya harus memberikan kesaksian. Kurang dari 24 jam, saya telepon Mas Helmi Yahya. Saya mau undang Saung Ujo. Meskipun Kompas TV setiap kali kita menjadi official broadcaster selalu ngundang Saung Ujo. Tapi bilang 7-8 orang yang akan datang. Saya pikir cuman pemain angklung, tapi luar biasa. Profesionalisme, komitmen, dedikasi. 8 orang aja lihat apa yang dilakukan oleh Saung Ujo. Jadi Kang Taufik terima kasih sekali. Kang Taufik ceritain, kan dulu kalau kita datang ke Saung Ujo, saya memberikan kesaksian kalau saya, waktu itu saya inget banget, saya pernah ke Bandung, itu ngantri Kang. Ya. Dan maaf Kang, males banget, busnya banyak banget Kang. Dan susah masuk, 2.000 orang kali. Kalau sekarang, setelah pandemi? Setelah pandemi, satu hari 2 orang juga belum tentu. Ya, karena memang pengunjung kita mayoritas adalah anak pelajar, kemudian orang bule, Dulu kayak gini ya Kang ya? dan keluarga. Itu Setiap harinya kayak gini ya Kang? setiap hari seperti Iya, ini. Kang? Dan ini barangkali jam berapa ya? Ini yang jam 10 mungkin. Jam 1-nya ada, jam setengah 4-nya ada lagi, malam jam 7 ada, jam 8 pagi ada. Jadi ini dalam 1 jam aja seperti ini. Jadi visual yang kami tampilkan saat ini di Kompas TV yang Anda saksikan dari lokasi Saung Angklung Ujo, seperti ini itu adalah keseharian ya? Keseharian kita. Dan bukan hanya di tempat, nih seperti teman-teman ini, kalau mereka ini ada pemain lain di Saung Angklung Ujo, mereka kan pergi kemana-mana. Kemarin ini sebelum di lockdown, kita ini lagi di Oslo. Oh, Nah, jadi mereka ini ada yang lagi di tetap Oslo. main di Saung Di Norwegia. Ujo, tapi ada yang ke Betul. Norwegia, jadi Betul. berbagi tugas. Ada yang di Singapura juga pada saat sebelum ditutup itu. Kita cepat pulang karena akan di lockdown gitu ya. Jadi Kang Taufik mau bilang bahwa kalaupun ini dilihat di lokasi Saung Angklung Ujo, itu bukan berarti tim yang lain itu nggak ada di tempat lain. Bisa ada di Norwegia, di belahan dunia manapun untuk merepresentasikan alat musik angklung, Ya. tradisi Jawa Barat, Indonesia di panggung dunia. Betul. Kita ada 400 yang aktif itu lebih ya. Kalau lihat ini apa Kang Taufik? Ya ini kejadian per hari kemarin masih begini. Ini per hari ini ya. Iya. Jadi kan Saung Angklung itu tempat mengumpulkan orang, tempat berinteraksi. Tetapi kan justru di masa pandemi ini berkumpul yang tidak boleh, berinteraksi yang tidak boleh. Kesenian kita hampir tidak ada jarak antara pemain dengan Ya. pengunjung. Dan itu yang saat ini sedang dihindari. Betul, malah Ini beneran Kang Taufik, sesepi ini. sesepi ini. Jadi seperti tadi Kang Taufik bilang 2 orang aja sehari itu udah beruntung. Ya udah bagus lah ya. Kita selalu standby orang di sana untuk jaga, untuk bisa melihara, untuk bisa jadi PR-nya untuk tamu. Kalau Kang Taufik mungkin supaya penonton Kompas TV tahu, Kang Taufik adalah putra dari Pak. Ya, saya nomor 9 dari 10 bersaudara. Jadi generasi kedua ya Kang. Generasi kedua. Betul. Jadi Kang Taufik ini mengalami zaman belajar, zaman membangun, Betul. menuai, Ya. tapi sekaligus juga mengalami tantangan yang tidak mudah. Ya, dulu pernah 98 ya waktu Krismon ya, tapi tidak sedahsyat ini akibatnya. Karena bagaimanapun juga di tangan Kang Taufik dan saudara-saudara yang lain sekarang masa yang sangat challenging. Apakah bisa meneruskan Saung Ujo? Harus bisa. Sebab Ujo itu sebuah prinsip ya. Ujo itu ulet. U-nya ulet, D-nya disiplin, J-nya jujur, dan O-nya optimis. Saya optimis.
Saya sedikit cerita, Mbak. Sejarah angklung dulu ada namanya angklung gubrag. Angklung gubrag itu ceritanya panen padi tidak tumbuh subur. Paceklik, kering padinya, tidak subur. Namun dengan kesenian angklung, akhirnya padi tumbuh subur karena dipercaya Dewi Sri turun ke bumi. Disebut angklung gubrag. Jadi ada tradisi itu. Ada tradisi itu. Nah, saya di Bali, di Jawa, Dewi Sri itu di Jawa. Kalau di Sunda disebutnya Dewi Sri Pohaci. Si Pohaci. Tetapi kalau dari Palembang, dari Medan itu Dewi Rosi mati. Nah, saya kira. Jadi kita ini lagi kering, lagi kemarau, lagi sulit. Turunlah Dewi padi ke bumi untuk menyuburkan kita. Saya selalu Jadi, percaya Saung Ujo akan selalu, meskipun di masa panceklik, Dewi Sri akan datang untuk Saung Ujo. Dewi Rosi juga. Terima kasih. Jadi saya bawa acara ini itu dadakan. Adalah seorang Helmi Yahya yang menelpon saya, Kang Taufik. Hari Senin malam, jam berapa Pak Ci? Saya selalu bilang dia Pak Ci, karena dia orang Palembang. Jam 10 kali ya, terus bilang mau nggak bantu Saung Ujo? Saya bilang ya dengan senang hati. Karena Saung Ujo meskipun saya bukan asal Jawa Barat, saya merasa tempat ini memiliki nilai yang jauh dari sekedar lokasi wisata. Tempat ini adalah tentang Indonesia. Jadi Pak Ci, ceritakan dulu Pak Ci. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih ya karena Rosi demikian cepat memberikan respon. Ya nggak banyak lama, nggak ngomong tentang hitung-hitungan, pokoknya Kompas TV Rosi pasti bantu. Ternyata ada sejarahnya. Dewi Rosi itu memang ditakdirkan untuk menjadi bagian dari ini. Terima kasih Rosi, terima kasih Kompas TV. Malah Kang Topik kita akan sepakat akan menggelar malam pengumpulan dana ya. Tahan dulu. Oh, Tahan, itu surprise. Surprise. Ceritain dulu Kang Taufik soal waktu Pak Ujo jalan-jalan dan ternyata ketemu di villa, cara mempopulerkan angklung. Ya, dulu kita kalau main ke Jakarta tidak lewat tol. Zaman dulu itu nggak ada jalan tol yang pokoknya lewat puncak aja. Nah, Bapak itu kalau pergi ke Jakarta, ini Pak Ujo ya? Pak Ujo. Bawa tim itu selalu bawa makanan di dalam mobil itu dan sekalian piknik gitu. Kemudian berhentinya di puncak waktu itu, kemudian mau buka makanan cari tempat yang enak untuk bisa anak-anak duduk. Ada sebuah rumah besar untuk kita sebut villa, Bapak tuh masuk ke villa tersebut. Terus makan sama anak-anak. Begitu lagi makan, ada yang punya villanya keluar, Nah Ilmi. Keluar, Bapak silakan makan. Pak Ujonya langsung Gak ditanya ya? nyamperin. Bu, silakan makan ya? Nyamperin, maaf Pak, saya ikut makan dengan anak-anak kami dari Bandung, mau main aku. Ngobrol-ngobrol ternyata pemilik villa itu adalah Pak Yakob Utama. Bapak Yakob Utama. Dan Bapak senang hati, begitu gembiranya dan anak-anak dipersilakan, malah dikasih minum, dikasih apa dari Pak Yakob itu. Saya rasa ini alam semesta yang membawa kita semua di sini. Ya, baik. Mas Helmi Yahya menelpon saya, bagaimana apa yang bisa kita lakukan untuk Saung Ujo. Dan saya rasa ini adalah bagian dari apa yang selalu menjadi misi Bapak Yakob Utama, pendiri Kompas Gramedia. Yang hari Senin nanti merayakan ulang tahunnya kalau beliau masih ada. Jadi bagian dari terus merawat budaya Indonesia adalah cita-cita Pak Yakob Utama. Terima kasih Kang Taufik. Saung Ujo. Bersama kita bisa untuk akhiri semua, dimulai dari diri dan juga keluarga. Masker jaga dirimu dan jaga keluargamu, hindari kerumunan agar tidak tertular. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak yang aman.
Masker jaga dirimu dan jaga